Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salsabila Pramudita dari Learning Track Front-End Web Development. Aku dari VB34 dan FE10. Nah, pada kali ini aku akan eh, menjelaskan dan membahas tentang materi-materi apa saja yang kami pelajari pada minggu pertama Coding Bootcamp. Nah, di sini aku mulai aja ya. Yang pertama itu aku buka dulu akun GitHub aku, karena di sana telah aku up beberapa tugasku. Nah, pembahasan kali ini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada Unix command line. Yang kedua ada Git dan GitHub dasar. Selanjutnya ada HTML, CSS, algoritma, dan JavaScript dasar dan JavaScript dasar kondisional. Baik, yang pertama aku akan bahas Unix command line. Command line atau command line interface atau yang biasa disingkat menjadi CLI. Sebenarnya yang dimaksud adalah shell yang berbasis teks. Nah, apa itu shell? Shell merupakan user interface yang mengelola CLI dan berperan sebagai perantara yang menghubungkan user dan sistem operasi. Nah, kita dapat mengakses CLI ini. Sebelum itu, apa itu CLI? CLI ini adalah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat guna komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, cara mengakses command prompt atau CLI yang ada di laptop kita, itu kita tinggal mengetikkan command, lalu enter. Nah, inilah terminal command prompt atau yang disebut dengan CLI yang ada di laptop kita. Pembahasan selanjutnya, file system structure. Nah, file system ini adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada penyimpanan kita. Sebuah file system mengatur bagaimana data disimpan di dalam sebuah sistem. Nah, di sini ada beberapa komen untuk navigasi yang akan kita eksekusi di command prompt kita. Oke, kita coba ya. Yang pertama itu ada PWD. PWD ini fungsinya untuk melihat current position kita. Berarti kita ingin melihat kita ini posisi direktorinya itu di mana. Kita ketikkan aja PWD dan kita berada di C, folder user, dan di Lenovo, folder Lenovo. Nah, gimana kalau kita ingin melihat isi direktori itu? Maka kita akan mengetikkan ls. Nah, di sini sudah dilihatkan beberapa folder atau seluruh folder ya, yang ada pada direktori Lenovo. Coba kita cek penyimpanan C, users, Lenovo. Nah, begini kalau CLI. Kita harus mengetikkannya dulu, baru kita mendapatkan hasil dari command prompt tersebut. Berbeda dengan GUI. Kalau GUI, ini namanya GUI. Kita tinggal klik dan kita dapat melihat dan menjalankannya. Kalau command prompt atau CLI, kita akan mengetikkannya dulu perintahnya, baru dieksekusi oleh si sistem operasi kita. Nah, selanjutnya ada perintah
CD. CD ini untuk apa sih? Di sini fungsinya untuk berpindah direktori. Coba kita CD. Nah, ini harus ada argumen setelahnya. CD. CD mau kemana kita? CD kita mau ke foldernya Aca ini misalnya. Nah, ini kita udah masuk ke direktorinya folder yang bernama Aca. Bagaimana kalau kita mau melihat isi files? Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam folder si Aca ini. LS. Oh, kebetulan si Acanya kosong ya. Kita ganti deh. Atau kita buat. Bentar ya. Aku mau buat si Acanya dulu teksnya. Oh, namanya coba isi dalamnya. Oke, kita lihat di comment prompt kita. LS. Nah, file si coba.txt ini sudah muncul. Maka kita ingin melihat apa isi di dalamnya. Maka kita bisa menggunakan perintah type nama file. Ini. Lalu bisa juga dengan perintah bukan tembok ya. Sama ini fungsinya. Nah, ini ada komen mkdir. Apa itu mkdir? Di sini fungsinya membuat direktori. Mari kita coba nih. Mkdir. Kita di folder si Aceh ini mau buat folder namanya belajar. Coba kita lihat. Nah, mari kita buktikan nih. Ini folder yang kita buat tadi. Kembali ke command prompt. Bagaimana kalau kita mau membuat file di dalam folder tersebut? Kita cd dulu ke folder belajar ya. Nih, udah di folder belajar. Kita mau buat file namanya, ini pakai Couch. Nih, untuk membuat file. Couch new, misalnya nama foldernya, nama filenya. Nah, ls. Nah, di dalam folder belajar ada apa? File new.txt. Nih, kita mau menyalin file dan direktori itu dengan komen cp. Coba deh kita cp dulu si new ini. Nah, kalau kita mau mengcopy ini, ada argumen setelahnya. B, nama file, dan direktori tujuannya. Mana gitu. Ke folder aja deh. Coba apa yang salah ya? Hmm. Oh, bukan. Kita buat folder satu lagi aja nih. Bentar-bentar. Kita buat folder mkdir belajar 2 deh. Udah. Nih, kita copy cp yang itu aja deh. List.
ada nih yang coba kan, ls, lscp, coba.exe ke belajar 2. Coba deh. Oh, oke. Kita pindah direktori ke belajar 2. Udah salin ke sana apa belum ya? ls. Nah, udah. Berarti CP ini untuk menyalin file dan direktori. Nah, selanjutnya ada NT. Fungsinya memindahkan atau merename file dan direktori. Bentar ya. Merename file dan direktori itu coba kita coba.exe menjadi apa? Menjadi apa namanya, misalnya coba 2.exe ls. Nah, ini coba tadi udah berubah namanya menjadi coba 2. Bagaimana kita mau menghapus? Nah, dengan perintah rm, bukan rm-nya BTS ya. rm coba 2.exe. Coba kita list untuk membuktikan. Nah, folder belajar 2 tadinya udah ada file nama coba2.txt, sekarang nggak ada karena setelah kita lakukan rm, maka filenya udah kehapus. Oke, mungkin itu aja untuk Unix command line. Kita lanjut ke Git dan GitHub. Git dan GitHub. Kita close ya command prompt-nya. Nah, pasti bertanya awalnya kan, kayak kenapa kita harus memakai Git dan GitHub? Nah, karena kedua platform ini sangat membantu pekerjaan para programmer dalam menyusun kode secara berkelompok atau tim, yang seluruh pekerjaan juga dapat dipantau dan dievaluasi dengan mudah karena penggunaan kontrol sistem. Nah, apa itu Git? Git adalah aplikasi yang dapat melacak setiap perubahan yang terjadi pada suatu folder atau file. GitHub. Apa itu GitHub? Ya, GitHub itu adalah layanan cloud yang berguna untuk menyimpan dan mengelola sebuah proyek yang dinamakan repository. Kalau bingung, apa itu repository? Ini yang barusan kita buat ini. Ini namanya repository, nama ini. Coba tadi aku klikkan. Nih, ini ada beberapa repository aku nih. Nah, kembali lagi ke materi. Oke, materi. Oke, kita langsung eksekusi aja kali ya. Sebelumnya, oh belum, ini kita mau menentukan perbedaan Git dan GitHub. Supaya nggak bingung ya. Perbedaan Git dan GitHub. Git itu diakses secara offline. Sementara GitHub harus online. Nih, kita nih mengakses GitHub sekarang ini perlu internet. Kalau Git nggak usah pakai internet, ya nggak perlu. Diinstal, kalau Git diinstal pada penyimpanan lokal, kalau GitHub melalui layanan cloud. Git ini fungsinya sebagai control version system. Nah, kalau GitHub ini sebagai source code hosting. Nah, Git itu open source. Dan GitHub itu pilihan bagi pengguna gratis dan berbayar. Maksudnya, kalau untuk mendapatkan fitur yang lebih kompleks, itu penggunanya itu bisa membeli atau menjadikan akun GitHub-nya itu premium, istilahnya. Nah, langsung aja kita nih instalasi Git.
Sebelumnya aku udah install Git ya. Kalau yang belum gitu, teman-teman yang belum, silakan download dulu aplikasi Git-nya, lalu diinstal aja. Dan jangan lupa nih untuk membuat akun GitHub-nya. Nah, gimana sih kita mau config si Git-nya? Namanya kalau si Git ini Git base ya. Kita buat project baru aja kali ya. Aduh, folder baru, nggak masalah. Ini namanya Git dan GitHub. Nah, di dalam ini udah nih, kalau udah keinstall Git-nya, maka udah ada pilihan, kalau kita klik kanan nih di sini, udah ada pilihan Git base here dan Git GUI here. Nah, aku di sini. Pas di awal itu, kita pasti akan mendefinisikan dulu. Bentar, lagi azan. Kita pause dulu aja bentar ya. Sorry.